Kita kan orang lapangan ya, ya Iya. petugas lapangan lah. Betul. Berarti mulai dari 2019 gitu ya. 2019 akhir, Iya. 2020 lah ya. Awal di Subang. Singkat cerita sampai sekarang di Majalengka. Ya. Majalengka. Hal sederhananya Ted, kira-kira yang mewakilkan apa namanya? Dari jenis banyaknya tanaman komersil ya. Iya. Tanaman komersil ya untuk wilayah Majalengka lah. Yang paling bener-bener disuka apa? Kalau menurut saya sih Bang, untuk wilayah Majalengka bisa bawang, cabe, kembang kol, sama paria. Paria. Iya. Jadi 4 item itu kan Iya. yang mewakili dari banyaknya item-item crop ya. Iya. Dari 4 item itu yang paling menonjol menurut Edi, yang paling Edi pegang lah secara komersil, secara bisnis, apa dari keempat itu? Oke. Kalau sebenarnya semua juga komersil ya Bang. Tergantung kita punya modal dan luasan lahan ya. Nah kalau untuk ukuran menengah ke atas gitu ya, mendingan ambil cropnya itu atau tanamannya itu bawang sama cabai. Bawang merah dan cabai. Ya, kenapa bawang sama cabai? Karena bawang kan umurnya lebih pendek ya, 60 hari lah, 65 hari setelah tanam bisa panen. Nah kalau kita perawatannya bener, dan kalau apalagi nanamnya kayak sekarang yang musim kemarau, gak banyak apa ya faktor lingkungan lah, lingkungannya mendukung full gitu, hasilnya bisa maksimal. Nah itu 2 bulan kan kepanen nih ya Bang, bawang merah itu. Nah ada tanaman cabai yang untuk jangka panjangnya. Benar. Itu kan ketika bawang kita panen, si cabai baru berbunga. Nah itu kalau ada sisa lebihnya dari bawang hasilnya gitu, hasil panennya ada lebihnya, bisa dialihin buat ke perawatan modal cabai. Seperti itu Bang. Lebih ke teknis budidaya kita ya. Iya. Jadi tumpang sari yang paling oke di kombinasi lah ya bahasanya ya. Kombinasi Bawang merah dan cabai. cabai sih. Ini dari segi bisnis. Iya. Dari segi bisnis kan berarti udah mencakup bicara modal, ya nggak sih? Terus kita treatmentnya main ya, maintenance dari mulai pupuk, penyiraman, pestisida juga ya. Betul Bang. Bawang merah nih, bicara bawang merah. Siap. Yang paling umum, betul-betul umum dan pasti kalau yang nanam bawang merah tuh tahu nih. Nah, golongan gangguan dari segi hama sama penyakit. Hama apa yang paling betul-betul pasti ada? Ulat Bang. Ulat ya. Iya. Itu sih musuh utama bawang merah, ulat. Cuman kebanyakan petani di kita itu lebih fokusnya itu ngebasmi ulatnya, padahal sebelum jadi ulat kan ada kelaper atau kupu-kupu yang kecil warnanya coklat tuh Bang. Betul. Nah itu, ini juga bawang merah ini Bang, ini bentar lagi mau panen ini. Tunjukin dong. Oh ya, Ini bawang merah apa? Oh ya, ini bawang merah dari biji. Dari biji. Ya, TSS namanya, bahasa kerennya. Ini umur 65 hari. 65 hari. Ya, setelah tanam. Nah, ini kan daunnya masih kelihatan, ada masih hijau-hijaunya ya Bang. Betul, masih segar. 65 hari. Nah, ini akibat perawatan kita yang maksimal lah gitu. Betul. Ini Bang, bawangnya. Biasanya kan 65 hari udah daunnya Udah jatuh tuh. wah iya, udah kuning semua ya. Daun tua ya. Iya. Seperti ini bawangnya, guys. Mantap ya. Iya. Bobot lah ya. Itu Iya. dari biji dong ya. Iya, ini dari biji. Kemarin timbang, ini kan satu lubang segini. Nah, kemarin ambil sampel 2 lubang. Pas ditimbang sama daun-daunnya ada 9 on. Oke lah, berarti patokannya per dapur sampai dong 9 on ya. Oh enggak, 2 dapur berarti 9 Oh, on. 2 dapur 9 Iya. on. Kalau satu dapur itu satu lubang
kurang lebih 400 gram lebih lah, 4 on 400 lebih. gram. Wah, berarti hampir setengah kilo ya. Mm-mm. 400 gram ya. Tapi basah, itu masih basah. Oke. Balik lagi ke hama, berarti awal itu penerbangan kupu, Iya. terus baru nanti dikhawatirkannya dia simpan Mm-mm. telur ulat ya. Ya betul. Selain itu, nah itu kan dari hama nih. Mm-mm. Kalau penyakit Yang paling sering yang paling ditemukan, sering ditemuin penyakit di bawang merah. bawang merah. Oh, kalau untuk penyakit itu, kalau untuk musim kemarau jarang ya bang, lebih banyaknya hama. Tapi ada aja. Biasanya kalau musim kemarau ini, pengalaman saya di lapangan, ujung daun menguning atau kata bahasa petani tuh ringo. Ringo, Ya. Ringo. pucuk daun ya. Pucuk daunnya menguning, sama daun mudanya menguning terus mengering tuh bang. Mati bujang lah gitu ya, bahasa kerennya mah. Nah kalau untuk musim hujan itu yang paling sering ditemukan kalau penyakit bawang merah itu moler, Nah, cikrak ya bahasa petaninya mulai mah. cikrak Ya bahasa sama aja Bali. bang. Moler lah. Fusarium bang, fusarium. Fusarium. Ya. Ini per bawang merahan dua indikator ya, maksudnya trouble lah ya, versi hama dan penyakit yang sering ditemuinya itu. Jadi nanti kalau misalkan apa namanya ada yang mau belajar, banyak juga dong sekarang yang tertarik ya Ya. perihal crop bawang merah itu ya. Jadi jangan kaget ya antara dua trouble itu ya, Ya. antara hama dan penyakitnya. Itu sih yang apa ya, hama penyakit utamanya lah bang. Sejauh ini bahan aktif dari pesida kita bicara bahan aktif ya. Kalau bicara nama produk ya udahlah santai. Iya. Bahan aktif yang paling menurut Edi oke lah. Oh. Untuk yang terbaru inilah mungkin yang bahan aktif apa gitu. Kalau untuk dari inseknya buat hamanya. Oke, siap bang. Kalau ini sih pengalaman saya di lapangan bang, untuk kendaliin kelapornya itu kita pakai bahan aktif siromajin plus abamectin. Abamectin masih oke nih. Masih oke sih bang kalau untuk wilayah sini ya, untuk bawang merah. Gak tahu kalau untuk di tanaman yang lain ya. Soalnya kan jarang-jarang ya kalau bawang merah masukin abamectin. Betul. Padahal oke. Ya kemarin oke, demi hipo itu untuk. Waduh, mantap ya. Iya, itu untuk apa ya? Pencegahan awal. Nah, kalau untuk udah ada serangan ulatnya sekitar 30%-an lah di lapangan, baru pakai bahan aktif yang terbaru lah. Itu banyak, Bang. Sekarang gak tahu saya namanya, lupa lagi ya lah. Kan karena yang itu lah. karena gue dari SU. Ya. Dan ini juga channel gue. Kebetulan ada yang namanya Starmax. Yang langsung muncul nanti produknya twing. Oh, siap. Terus kalau Demi Hiponya ada Kempo. Itu bisa di mix. Oh, bisa, Bang. Itu Perbandingannya kalau Abamectin dan Demi Hipo. Oh, itu sesuai anjuran dari perusahaan aja, Bang. Oke, berarti ada di labelnya ya. Iya, Sesuai ada di anjuran. labelnya. Untuk bawang merah sekian gitu kan. Sama itu tuh kayaknya bagus juga untuk awal-awal masukin bahan aktif Indosakap tuh. Mungkin dari SU ada Indosakap. Indosakap dan Emamectin. Wah, itu bisa walk itu tuh, lebih bagus itu. Oxar. Wah, keren itu. Tapi sampel belum turun ya. Waduh, belum ini. Nantilah. Uji cobakan dulu Nanti itu, Bang. kita uji coba ya. Siap. Kalau untuk golongan penyakit berarti kita ngomongnya fungisida. Ya. Bahan aktif apa ya? Yang proper lah. Kalau yang proper itu bisa untuk awal-awal kayak Mancozeb lah, pencegahan. Ini ada dua nih Mancozeb nih. Ya. Kuning atau biru? Sebenarnya kalau sama aja sih, Bang. Sama aja ya? Iya, sebenarnya sama aja sih kalau menurut berdasarkan pengalaman saya di di lapangan gitu, di lahan. Saya jujur ini pakai yang kuning yang biasa aja. Justru yang kuning ya. Ini topografi masuk ke dataran menengah ke rendah ya. Iya. Tapi oke. Untuk pencegahan itu. Selain itu ada lagi? Ada. Selingannya? Itu kan tepung-tepungan nih. Ya, untuk tepung-tepungan selingannya sama itu, Bang, klorotalonil. Nah, itu buat untuk apa ya? Kayak bercak ungu tuh. Bercak ungu di daun. Pencegahan itu bercak ungu di daun. Dan penyakit ya. Iya. Harapannya Net, dengan bawang merah yang dari biji lah ya. Tentunya kan ada keunggulannya ya. Dari segi modal. Betul. Yang bisa memenangkan kita kadang-kadang kan punya kendala yang bibit lagi susah,
Iya. mahal. Iya. Nah kalau benih ini kan otomatis bisa stabil nih, ya kan, karena memang Jelas. sifatnya produksi komersil pabrik. Iya. Nah, mungkin ada pesan nih, jadi yang udah benar-benar ngejalanin project ini, cara ngegiring mindahin petani bawang merah biar bisa pakai biji. Oh iya, siap bang. Santai aja, singkat aja gimana? Iya. Ya kalau menurut pengalaman saya di lapangan ya bang, ada pertimbangan sih bang untuk di kalangan petani yang masih awam ya. Yang itu yang pertama pertimbangannya itu kalau kita nanam dari biji kita harus semai dulu. Betul. Ya, untuk semayanya itu jelas ya kita butuh lahan untuk buat lahan persemaian. Nah terus bedanya dengan umbi kan, kalau kita nanam dari umbi lebih simpel, tinggal langsung tanam ke lahan. Betul. Cuman ada perbandingannya lagi. Perbandingannya kalau kita benih dari umbi, harganya kan sekarang taruhlah rata-rata 40.000 per kilo ya. 40.000 per kilo. Nah, untuk luasan lahan 1 juru itu kurang lebih sekitar 1 kintal setengah benih umbi. Nah itu 1 kintal setengah kali 40.000 udah berapa bang? Udah sekian juta lah gitu ya, lebih ya. Nah kalau untuk dari biji, nanam dari biji, kita itu untuk lahan 1 juru itu paling menghabiskan 500 gram atau setengah kilo biji. Nah itu kalau petaninya yang bener-bener pengen bisa pangkas, ya, press ya, modal, ya pengen press modal, ini jadi pilihan yang betul-betul bisa dipilih. iya Betul jelas ya? bang, betul bang. Dan hasilnya juga, oke, tunjukin lagi dong. iya hasilnya juga Ini adalah hasil dari biji. nah hasil juga ini dari biji bang. Dengan Dari umur, biji. Dengan setelah umur, persemaian setelah tanam ini Setelah ya, tanam. setelah tanam 65 hari. 65 hari. Ya sama bang, ini hasilnya seperti ini. Umbinya merah Tuh. dan gede-gede juga. Nah ini kita nanam 3 batang bang, 3 pokok, 3 tanaman per lubang. Dan ini satu tanamannya itu bisa nganak 3-4 Umbi. umbi. Iya, jadi kan kalau 3 rata-rata jadi 9, jadi 9 umbi. Betul. Nah seperti itu bang. Nah kita masuk ke pupuk nih, singkat aja nih. Siap. Pupuk yang dari sapotan utama yang masuk apa aja? Oh terus yaitu Pertipos. banyak ya, jelas Pertipos itu buat dasaran. Kita pakai Pertipos 1 kintal untuk Betul. luasan lahan 1000 meter persegi. 1000 meter persegi. Ya Pertiposnya 1 kintal. Nah, untuk susulannya itu yang NPK 1616. NPK 1616 SU. Ya, ya. Origin Rusia. Iya betul. Terus di mix sama Ultradap atau Saprodap. Nah, terus Ultradap dan Saprodap. ya, terus pupuk daunnya spray atasnya kita pakai Kristalon. Oh, Kristalon. Ya, yang NPK plus mikro Betul. sama yang boron. Betul. Terus ada lagi untuk ngebantu ngedorong anakannya lebih cepat besar. Betul. Bobot nih, bobot. Iya, bobot sama akarnya lebih subur. Kita spray juga MKP. Betul. MKP yang merah. Nah, terus pupuk terakhirnya bang untuk pembesaran umbi kita pakainya itu Kamas. Nah, Kamas ini tuh jadi primadona petani bawang. Iya, Betul. Kamas sama apa itu ya? Bisa Kamas sama KNO yang putih. Yang putih. Iya, KNO yang putih. Jadi itu adalah rulesnya dari pemupukan di tanaman bawang merah. Iya, Biar hasilnya bisa optimal dan maksimal. betul. Karena kalau nutrisinya oke, pupuknya oke, tanaman perform dengan oke juga. Betul. Oke, thanks ya, ya. Siap, Semoga sama-sama. sharingnya bisa bermanfaat. Oke, Masih ngawalin ya. siap. Masih cari-cari narasumber yang menurut gue itu proper lah. Maksudnya sederhana, ringkas, jelas, dan petani gampang paham. Iya, betul. Siap. Oke guys, thanks guys. Oke, thanks. Guys, Sampai jumpa. sampai.